Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Dwi Marhamatun dengan NIM 857583452. Saya akan melaksanakan tugas simulasi pembelajaran untuk tugas 5. Masuk, duduk di tempatnya masing-masing ya. Udah duduk semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, kita melaksanakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Selesai. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, pada sehat semuanya. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Oh, berangkat semua. Ibu cek dulu ya kehadirannya ya. Amelia, Andia, Alzena, Ajania, Aditya, Syarif, Rehan. Oh, sekarang berarti bener ya, masuk semua hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, kita ngecek dulu kesemangatan kalian ya. Nah, dengan cara kita akan melaksanakan tepuk semangat. Masih ingat tidak tepuk semangat? Ya, bagus. Yuk kita coba tepuk semangat. Semangat. Ya, bagus ya. Harus semangat ya, apalagi sekarang masih pagi. Sebelum kita melakukan pembelajaran, apakah ada yang tahu ketapel? Oh iya, bagus. Apakah ada yang pernah memainkan ketapel? Oh iya, betul. Ya, ketapel itu digunakan untuk misalnya mengambil buah ya. Nah, dari pembahasan ketapel barusan itu ada hubungannya dengan nanti ya pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menentukan kalimat utama dari teks bacaan dengan benar. Yang kedua, yaitu siswa dapat menentukan ide pokok dari teks bacaan dengan benar. Yang ketiga, yaitu siswa dapat menentukan jenis-jenis gaya melalui pengamatan teks bacaan dengan benar. Yang keempat, yaitu siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis gaya melalui pengamatan teks bacaan dengan benar. Adapun tujuan yang kelima, yaitu melalui materi yang telah disampaikan, siswa dapat mengidentifikasi atau mendefinisikan ya dari kecepatan, jarak, dan waktu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang terakhir, yaitu melalui bacaan yang disediakan, siswa dapat membedakan dari kecepatan, jarak, dan waktu. Sekarang kita akan memasuki pembahasan dari gaya ya. Nah, sudah siap semuanya untuk mendengarkan? Ya, bagus. Siapkan ya alat tulisnya. Nah, gaya itu memiliki bermacam-macam ya, sesuai dengan gambar yang ada di sini. Ya, yang pertama, orang yang sedang apa? Ya, pinter. Yang kedua, orang sedang apa? Ya, betul. Yang ketiga, gambar orang yang sedang apa? Ya, betul ya. Yang keempat itu gambar apa sih? Ya, benar. Nah, yang kelima, yang terakhir, ini gambar apa? Ya, betul. Nah, apa sih maksud dari gambar-gambar ini? Nah, gambar ini menentukan ya dari bermacam-macam gaya. Yang pertama itu ada anak yang sedang mendorong meja. Nah, itu salah satu gaya mendorong ya. Gaya dorong itu apa sih pengertiannya? Nah, adapun pengertian dari gaya dorong yaitu jika benda digeserkan akan jauh dari orangnya ya. Jadi ketika kita mendorong benda itu akan jauh dari kita ya. Nah, untuk gambar yang kedua yaitu gaya tarik ya. Gaya tarik itu gaya jika digerakkan akan lebih mendekat ke kita
ya. Adapun gambar yang ketiga itu ada seorang yang memainkan ketapel ya. Apa sih dari ketapel itu? Dari tadi guru membahas ketapel terus ya. Nah, ketapel itu salah satu dari gaya ya. Nah, gaya yang ditimbulkan dari ketapel, dari memainkan ketapel itu yaitu gaya pegas ya. Gaya pegas itu pengertiannya gaya yang terjadi ya atau yang dihasilkan oleh benda elastis ya. Seperti memainkan ketapel. Nah, itu kan ditarik ya. Ditarik itu nah itu kan bahannya elastis ya, bisa ditarik ya. Nah, untuk yang gambar yang keempat yaitu magnet ya. Magnet yang mendekati paku ya. Gaya magnet itu pengertiannya gaya yang ditimbulkan oleh magnet. Magnet menimbulkan benda saling menarik ya atau saling menjauh. Yang terakhir, adapun gambar yang terakhir yaitu buah jatuh dari pohonnya ya. Buah jatuh dari pohonnya itu salah satu dari macam gaya, yaitu gaya yang ditimbulkan gaya gravitasi. Nah, pengertian dari gaya gravitasi yaitu gaya tarik menarik sebuah benda menuju ke pusat bumi ya. Nah, nanti kalian akan melakukan kelompok ya yang akan ditugaskan oleh ibu. Nanti kalian akan mengerjakan ini ya. Nah, ada sebuah cerita, nanti kalian menentukan ide pokoknya apa, kalimat utamanya apa. Apa ada yang tahu apa pengertian dari kalimat utama? Oh, belum ya? Nah, ibu sekarang kasih tahu ya. Kalimat utama yaitu kalimat yang terdiri dari ide pokok pikiran. Ide pokok pikiran utama ya, menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf ya. Nah, adapun pengertian dari ide pokok itu yaitu gagasan utama dari sebuah teks bacaan. Nah, jadi kalimat utama dan ide pokok itu hampir sama namun berbeda ya. Karena kalimat utama itu pasti di kalimat yang pertama ya. Nah, kalau ide pokok itu tidak tentu di kalimat pertama, di paragraf pertama, namun ada tiga ya, ada tiga tempat. Kalau tidak di awal, di tengah, atau di akhir ya. Itu adalah dari penempatan ide pokok ya. Nah, nanti dari teks bacaan di sini kalian selain menentukan kalimat utama, selain menentukan ide pokok, namun kalian juga harus menentukan dari kecepatan, jarak, dan waktu ya. Nah, apa sih pengertian dari kecepatan itu? Nah, ada yang tahu apa coba? Nah, kecepatan itu adalah perpindahan benda tiap satuan waktu ya, dengan memperhatikan arahnya. Nah, kecepatan itu memiliki satuan, yaitu apa saja coba? Ada yang tahu? Oh, belum ya, belum tahu. Nah, satuan dari kecepatan yaitu kilometer per jam, meter per menit, dan sentimeter per detik ya. Nah, selain dari kecepatan, ada pun jarak ya. Tadi kan kata ibu ada kecepatan, jarak, dan waktu ya. Apakah ada yang tahu apa pengertian dari jarak? Oh, belum ya. Jarak, pengertian dari jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya ya. Adapun satuan dari jarak yaitu kilometer, meter, dan sentimeter. Nah, tadi kata ibu ada kilometer, jarak, dan apalagi ya satu lagi. Nah, iya pinter, waktu ya. Waktu di sini adalah waktu tempuh ya. Pengertian dari waktu tempuh adalah ukuran periode yang dihabiskan untuk melakukan suatu peristiwa ya. Adapun satuan dari waktu yaitu seperti waktu jam ya, yang ada di jam, ada jamnya, ada waktu. Adapun satuan dari waktu itu yaitu jam, menit, dan detik ya. Nah, dari materi yang telah ibu sampaikan, apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang bingung? Sudah cukup dari ibu? Tidak ada yang mau ditanyakan? Nah, sebelum kita melakukan untuk pembelajaran selanjutnya, kita melakukan
Itu dulu tepuk fokus ya. Masih ingat tidak tepuk fokus? Ya, kita lakukan ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, pintar. Nah, sekarang ibu akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Yang ibu ibu tentukan kelompoknya ya. Sekarang kita berhitung ya, caranya berhitung. Nanti berhitungnya sampai 3 ya. Nanti yang mendapat nomor 1 nanti kumpul dengan nomor 1, yang mendapat nomor 2 kumpul dengan nomor 2, dan yang mendapat nomor 3 nanti kumpul dengan nomor 3. Nah, ibu sekarang memiliki 3 lembar kertas ya, nanti yang akan dibagikan sama kalian. Yang pertama berisi cerita ya, yang kedua berisi latihan soal, dan yang ketiga lembar kerja. Nanti kalian mengisi soal dari cerita ini di lembar kerja peserta didik ya, atau LKPD. Mengerti semuanya? Ya, sekarang dibagikan. Udah menerima semuanya? Ya, sob, sekarang kerjakan ya. Sekarang kerja kelompok, kerjakan ya dengan waktu 15 menit ya. Selesai tidak selesai, kalian harus mengumpulkan ya nanti. Sudah selesai semuanya? Nah, sekarang kita melakukan presentasi ya, satu kelompok ya. Nanti maju masing-masing kelompok. Ya, coba. Nah, sekarang masing-masing kelompok menanggapi bagaimana tadi hasil dari kelompok teman-temannya. Ya. Kelompok 1 bagaimana? Oh iya, bagus ya. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 3? Ya, sudah baik ya. Kelompok 3 bagaimana tadi penampilan dari kelompok 1? Oh iya, sudah cukup baik ya. Namun perlu ya, nanti untuk kedepannya kalian harus lebih baik lagi ya dari sekarang. Nah, sekarang siapa yang akan mengungkapkan perasaan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silahkan. Oh iya, pintar, tepuk tangan semuanya. Untuk evaluasi pembelajaran hari ini, nanti Bu Guru akan membagikan ya 3 lembar kertas untuk dikerjakan di rumah. Ya, jangan lupa dikerjakan di rumah. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kita semua dapat menentukan dari kalimat utama, ide pokok, menjadi tahu ya macam-macam dari gaya, terus mendefinisikan gaya ya, terus menentukan kecepatan ya, dan membedakan kecepatan, jarak, dan waktu ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan untuk pembelajaran kita hari ini? Sudah cukup? Ya, nah sekarang kalau sudah cukup semuanya, berkemas-kemas ya. Sebelum pulang, kita melakukan tepuk pulang terlebih dahulu ya. Apakah masih ingat tepuk pulang? Ya, bagus. Kita lakukan tepuk pulang ya. Tepuk pulang. Berkemas, duduk rapi, siap berdoa. Let's go. Ya, bagus. Nah, setelah kita bertepuk tangan, tadi kita pembelajaran, sekarang ketua kelas ya memimpin doa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Pulang ya. Selesai. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Pulangnya hati-hati di jalan ya, jangan lari-lari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian simulasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.